Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar Arduino Uno. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen Arduino Uno serta breadboard, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat project sederhana dengan menggunakan Arduino Uno dan bahasa pemrograman C++. Nah, pertanyaannya adalah project apa nih yang akan kita buat? Nantinya akan ada dua project nih. Saya akan jelaskan proyek pertama dulu nih ya. Proyek pertama, kita akan membuat sebuah proyek yang dapat menyalakan dan juga mematikan LED. Nah, biasa disebut dengan blink. Maksudnya bagaimana? Jadi, kita akan merangkai serta membuat sebuah program nih, yang nantinya dapat menyalakan serta mematikan LED pada waktu tertentu. Misalnya, setiap 5 detik menyala, lalu 5 detik selanjutnya akan mati. Dan begitu juga seterusnya. Nah, lalu proyek kedua, sedikit bocoran, kita akan menggunakan sensor ultrasonik, yaitu sensor yang dapat menghitung jarak antara ultrasonik dengan penghalangnya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang mulai penasaran nih. Oke, kita langsung saja memulai pembelajaran kita dari awal. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan mencoba merangkai terlebih dahulu rangkaian LED yang nantinya akan kita sambungkan atau hubungkan dengan Arduino Uno. Nah, sebenarnya kalian bisa pilih bagian Arduino Uno. Lalu di sini sudah ada Blink. Nah, di sini juga sudah banyak nih project-project seperti Fade, Button, dan lain-lainnya yang kalian bisa coba sendiri nantinya. Dan menariknya, apabila kalian klik ini dan tempel, nah, di bagian kode ini sudah terdapat program yang bisa kalian langsung jalankan. Nah, di sini ada beberapa tampilan seperti blok dan teks, dan juga teks. Tapi kalian bisa pilih yang teks saja karena kita akan lebih fokus terhadap programnya nantinya. Nah, di sini kita coba jalanin dulu deh, gimana hasilnya. Nah, jadi seperti inilah project yang akan kita buat nantinya. Di sini kita akan memprogram supaya LED akan nyala, mati selama 1 detik. Nah, di sini kenapa 1000? Karena di sini ditulisnya dalam satuan milisecond. Milisecond ke second harus dibagi 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 adalah 1. Jadi delaynya dapat dikatakan 1 detik. Setiap 1 detik akan menyala dan seterusnya akan mati. Nyala, mati, nyala, mati. Jadi seperti itu, kita stop dulu. Namun di sini kita akan merangkainya secara dari awal maksudnya. Jadi kita hapus saja. Dan apabila kita menghapus Arduino-nya, maka akan ada peringatan nih. Masuk peringatan ini apa? Jadi apabila kita menghapusnya, maka programnya juga akan hilang. Oke, tidak masalah, nanti akan kita buat sendiri. Di sini kita juga hapus. LED-nya kita biarin karena kita akan pakai. Dan kita ambil yang ini. Nah, pada LED ini ada beberapa hal yang menarik, yaitu kaki kiri dan kaki kanan berbeda nih bentuknya nih. Coba kita zoom. Nah, kalau kaki kirinya ini dia lurus dan kaki yang kanan ini dia bengkok. Kenapa? Nah, kaki yang lurus atau kaki kirinya, atau kalau di real life-nya itu kaki yang pendek, itu adalah kaki LED negatif yang nantinya akan kita hubungkan dengan GND. Nah, sedangkan kaki yang bengkok atau kaki yang lebih panjang atau kaki kanannya itu nantinya akan kita hubungkan dengan pin digital. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai kalian terbalik. Oke, kalian bisa taruh di sini saja dulu lebih dahulu. Oh ya, satu hal lagi yang kalian perlu perhatikan, yaitu LED memiliki maximum rating, kurang lebih sekitar 2,1 volt. Nah, jadi kalian perlu perhatikan lagi, apakah daya yang kalian berikan itu melebihi maximum rating atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah, apabila kita memberikan daya lebih dari maximum rating, sebut saja misalnya 5 volt, apakah LED tersebut akan nyala atau tidak? Nah, inilah yang akan kita jawab nantinya pada saat kita selesai merangkai dan selesai membuat program. Nah, kalau kalian perhatikan nih, di sini kalian hanya bisa memberikan daya misalnya 5 atau 3,3 volt.
Yang jelas itu melebihi maksimum rating. Maka dari itu diperlukanlah yang namanya resistor. Oke, oh ya, satu hal lagi, saya lupa apakah saya sudah mentionnya atau belum di video sebelumnya. Jadi, pada pin digital nantinya akan memberikan daya berupa 5 volt apabila dalam kondisi high atau 1, dan akan memberi daya berupa 0 volt apabila dalam kondisi low atau 0. Nah, bagaimana cara men-setting high dan low-nya? Itulah yang akan kita pelajari nantinya di program. Jadi tenangkan saja. Nah, untuk project ini kita dapat menggunakan program yang sudah disediakan oleh text editor Arduino IDE. Nah, text editor itu sendiri sama seperti Visual Code. Hanya saja Arduino IDE ini digunakan khusus untuk memprogram Arduino nantinya secara langsung atau real life nanti. Namun pada video kali ini kita tidak akan menggunakan atau mempelajari text editor tersebut. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas fitur serta kegunaan dari Arduino IDE itu sendiri. Oke, kita buka saja. Jadi yang ini Arduino IDE. Nah, jadi ini tampilan awal dari text editor Arduino IDE. Terdapat void setup dan void loop. Nah, fungsinya apa sih void setup dan void loop ini? Nanti kita akan bahas pada saat kita pembuatan program. Di sini kalian bisa pilih file, example, basic. Nah, di sini ada bin, kalian klik. Jadi program hari ini kita tidak akan mengetik atau membuat sendiri, melainkan kita mengambil dari yang sudah ada di Arduino IDE-nya. Nah, jadi kalian copy terlebih dahulu bagian ini dari void setup sampai void loop. Kalian copy, lalu kalian ke code. Nah, sebenarnya sini sudah ada. Kalian paste lagi. Nah, sama. Nah, setelah sudah, kita akan merangkai rangkaiannya. Caranya kalian buka lagi. Nah, di sini ada link, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ada dokumentasi sederhana dari Arduino-nya mengenai project Blink. Mulai dari hardware yang diperlukan, sirkuit, serta penjelasan tentang codingnya atau code-nya. Nah, di sini kita akan fokus sama bagian ini. Kita akan merangkai sama persis seperti apa yang ada di sini. Oke, kita buka Tinkercad-nya dulu. Di sini kita perlu resistor. Nah, kalau kalian lihat di sini, keterangannya dia memerlukan resistor 220 ohms. Kita ikutin saja. Cara menggantinya adalah kalian bisa 220 ohms. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara juga untuk membaca resistor ini. Nanti kita akan pelajari juga di video selanjutnya. Nah, selanjutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kaki kirinya ini adalah kaki LED negatif. Maka dari itu kita harus menghubungkannya dengan GND. Di sini kita langsung saja di sini. Nah, biasakan untuk mengubahnya menjadi warna hitam kalau GND dan VCC itu adalah merah. Apakah berpengaruh kalau kita ubah warna? Tidak berpengaruh, namun hanya untuk memudahkan kita saja. Oke, selanjutnya yang ini kalian bisa hubungkan dengan pin digital. Kalian boleh bebas pilih yang mana kalian ingin. Di sini saya pilih 12. Oke, sudah selesai. Dan ini saya ubah dulu warnanya jadi warna orange. Oke, nah setelah sudah kita akan fokus ke bagian codingnya. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas terlebih dahulu kedua function yang ada di sini, yaitu void setup dan void loop. Nah, sebenarnya untuk void setup dan void loop ini sudah ada penjelasannya di sini berupa komentar. Kalian sebenarnya kalau membaca pun mungkin banyak dari kalian yang sudah mengerti langsung. Namun apabila dijelaskan void setup yang pertama saya akan jelaskan. Void setup ini adalah function yang hanya akan dijalankan sekali saja jika kita menjalankan program ataupun mereset Arduino-nya.
program void setup ini atau function void setup ini akan dijalankan sekali saja, yaitu pada saat kita mengklik tombol start dan juga apabila kita meresetnya. Misalnya dengan mengklik tombol merah yang ini, nantinya pada saat real life atau saat langsung. Nah, jadi voice setup ini cocok untuk kalian tempatkan pada variabel mode pin. Mode pin ini berupa input ataupun output. Nah, misalnya seperti ini mode pinnya. Di sini program menetapkan LED sebagai output. Oke, saya rasa cukup untuk yang void setup, sedangkan untuk void loop. Nah, void loop ini akan dijalankan secara terus-menerus sampai kita mematikan atau memutuskan daya ke Arduino. Nah, jadi di sini nih, yang 4 program ini sebenarnya akan dijalankan terus-menerus sampai kita mematikan Arduino ataupun melepaskan daya yang kita salurkan ke Arduino. Sama aja sih mati. Nah, jadi selama dayanya masih ada atau Arduino-nya masih nyala, maka program ini akan dijalankan terus-menerus. Nah, setelah kita mengetahui apa itu void setup dan juga void loop, nah sekarang kita akan mempelajari 3 function pada Arduino untuk mengakses pin digital. Karena kita pada kesempatan kali ini menggunakan pin digital, maka dari itu kita akan membahas function-function apa saja yang akan membantu kita nantinya. Nah, yang pertama itu ada pin mode. Nah, di sini kita sudah gunakan. Jadi pin mode itu adalah sebuah perintah yang fungsinya untuk mengkonfigurasikan pin tertentu agar bekerja sebagai input ataupun output. Nah, karena kita menggunakan LED, jadi kita menggunakan konfigurasi output. Nah, sintaksnya itu pin mode. Untuk sintaksnya kalian bisa tulis pin mode. Jangan lupa M-nya ini huruf gede. Jadi kadang suka banyak orang yang salah, bahkan saya sendiri juga salah. Di sini kalian bisa, yang pertama itu pin. Mau pin berapa? Misalnya di sini kan pin 12. Jadi kalian masukkan saja pin 12, koma, modenya apa? Di sini kita menggunakan LED, maka dari itu output. Jangan lupa titik koma di belakangnya karena akan error apabila kalian tidak memakai. Ini kalian bisa hapus. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah digital write. Nah, digital write ini adalah salah satu perintah yang digunakan untuk membaca suatu nilai dari suatu inputan yang berasal dari pin digital pada Arduino. Dapat berupa high ataupun low. High itu sama dengan 1 dan low itu sama dengan 0. Jadi sama seperti biasa. Dan di sini kalian bisa baca di komennya sebenarnya. Untuk menyalakan LED, kalian bisa membuat nilainya menjadi high. Dan untuk mematikannya, kalian bisa menggunakan low. Jadi di komennya sudah ada penjelasan, jadi sebenarnya cukup membantu ya. Jadi kalau kalian belajar sendiri pun sebenarnya bisa ini. Nah, untuk sintaksnya itu adalah digital, huruf besar, W-nya, write, dalam kurung, yang pertama itu adalah pin berapa? Di sini kita menggunakan pin 12. Lalu nilainya itu apa? Kita ingin LED itu nyala atau mati. Karena yang pertama saya ingin dia nyala terlebih dahulu, jadi high. Nah, begitu juga kalau kita ingin mematikan, jadi sama persis. Ini saya hapus dulu. Yang membedakan hanyalah nilai. Apakah high atau low. Kalau ingin kalian matikan, maka low. Oke. Nah. Oh ya,
delay ini berfungsi, jadi dia akan setiap 1 detik nyala dan 1 detik mati. Setelah 1 detik mati, seperti itu ya. Ya sesuai namanya delay gitu ya. Dan selanjutnya function yang ketiga adalah digital ring. Nah, tapi di sini kita tidak memakainya, jadi namun kita akan menjelaskannya terlebih dahulu. Apa sih fungsinya? Jadi dia adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membaca nilai dari suatu inputan yang berasal dari pin digital Arduino juga, yaitu berupa high maupun low. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu dia adalah digital read, kan yang besar. Lalu di sini kalian masukkan pin. Nah, pin ini bisa 12, 13, 10, 11, 9, dan seterusnya. Selama itu pin digital. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan program untuk gambling ini ya. Jadi for setup ini hanya akan dijalankan sekali dan for loop ini akan dijalankan terus-menerus sampai kita mematikan atau memutuskan daya ke Arduino. Nah, setelah sudah, kita akan coba jalankan terlebih dahulu nih, apakah sudah berhasil atau tidak. Oh iya, nah jadi seperti ini salahnya di sini before delay kita lupa untuk memberikan titik koma. Jadi jangan lupa ya. Ini sering sekali lupa, jadi biasakan. Saya juga sering lupa, buktinya ini aja lupa ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Nah, di sini nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kalau kalian lihat ini juga 1 detik ya delaynya. Oke, jadi kita sudah berhasil. Nah, sebelum itu saya ingin menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan, yaitu apakah misalnya kita memberikan daya lebih dari maksimum rating nih, jadi nggak pakai resistor, itu sebenarnya nyala apa enggak sih? Nah, kita coba saja. Di sini saya hapus dulu. Jadi langsung saja kita hubungkan ke pin 12. Code-nya kita jalankan. Kita lihat, jalan nggak sih? Nah, nyala kan? Nyala, mati, nyala, mati. Dan menariknya ada peringatan nih. Bentar. Ya, jadi ada semacam peringatan. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa daya yang kita berikan itu lebih maximum ratingnya, yaitu 2,01 volt. Maaf, 2,1 volt. Nah, maka dari itu kalian perlu menggunakan resistor untuk menurunkan daya yang diberikan. Nah, seperti itu kalian bisa ubah, sesuaikan saja seperti website yang telah kita lihat. Bagaimana itu? Hapus, maaf. Terus Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat project ring, yaitu menyala dan mematikan LED pada saat kondisi tertentu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke project yang kedua. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita di project kedua ini. Nah, sebelumnya di awal video saya sempat mengatakan bahwa di project kedua ini kita akan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, namun setelah saya pertimbangkan, saya memilih untuk menggunakan project FET ini. Nah, kenapa sih saya memilih menggunakan project FET ini ketimbang ultrasonic? Sebenarnya ada beberapa alasan. Karena ada beberapa hal menarik yang perlu saya bahas di video ini, karena tadinya kita habis belajar Blink, saya rasa ada kaitannya dan perlu untuk kalian pahami juga. Oke, di sini saya tidak akan membuat programnya dari awal ataupun mengkopinya langsung dari text editor Arduino IDE, melainkan langsung dari Tinkercad ya. Nah, di sini sudah ada.
Di sini juga sudah ada keterangan mengenai project vet itu sendiri, dan saya lupa juga untuk menjelaskan project vet itu seperti apa. Dan project vet yang akan kita buat ini adalah nantinya kita dapat mengatur terang redupnya LED, pastinya dengan menggunakan program ya. Nah, programnya seperti apa? Programnya seperti ini. Di sini ada penjelasan secara singkat mengenai project vet yang akan kita buat. Cukup lengkap ya, khususnya di bagian ini yang akan menjadi perhatian khusus kita, analog write, yang menjadi inti pembelajaran kita pada project ini. Nah, di sini saya akan menerangkan secara singkat tentang programnya. Seperti yang kita lihat di sini, ada void setup dan void loop yang wajib hukumnya di Arduino Uno. Bukan Arduino Uno saja, bahkan Arduino Mega dan lainnya. Void setup dan void loop ini harus ada apabila kalian ingin start atau compile programnya. Kalau tidak akan error nantinya. Di sini programnya kita lihat, di sini ada variabel brightness sama dengan 0. Lalu di void setupnya ini ada pin mode. Pin mode ini pinnya 9 untuk LED, dan LED-nya itu mode-nya itu adalah output. Selanjutnya di void loop ini ada pengulangan atau for loop menggunakan for. Di sini dia buatnya brightness sama dengan 0, dan apabila brightness-nya lebih kecil sama dengan 255, maka nanti program akan selesai melakukan pengulangan dan akan menjalankan program selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kan dari 0 ke 225 ini gimana caranya? Jadi nantinya program akan menambahkan brightness 5, jadi 0 tambah 5 sama dengan 5, 5 tambah 5 sama dengan 10, begitu seterusnya. Lalu di sini juga ada delay, jadi nantinya akan ada delay penambahannya yaitu 30 milisecond. Di sini ada keterangan wait for. Dan disinilah yang menjadi perhatian khusus kita, analog write. Di sini ada pin dan juga nilai, yaitu nilai di sini adalah brightness, karena di sini juga integer kita buatnya variabelnya. Nah, inilah yang akan bertambah terus menerus. Jadi yang awalnya 0, setelah 30 milisecond akan bertambah 5, jadi 5. Lalu setelah 30 milisecond lagi akan bertambah lagi 5, jadi 10, dan seterusnya sampai akhirnya sama dengan 255, dan program akan berhenti melakukan perulangan dan akan menjalankan program di bawahnya. Yaitu sama, perulangan juga menggunakan for loop. Di sini karena brightness-nya sudah 255, maka program akan berhenti. Di sini kan brightness-nya juga tetap 225 kan. 255. Maka dari itu, jika brightness-nya lebih besar sama dengan 0, maka program akan selesai dan akan menjalankan program ini lagi. Karena for loop itu akan dilakukan terus-menerus sampai kita mematikan Arduino ataupun memutuskan daya yang kita berikan ke Arduino. Jadi setiap 30 milisecond akan berkurang 5, dari 255 berkurang 5 jadi 250, berkurang 5 lagi jadi 245, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Di sini kita menggunakan analog write. Nah, kenapa kita menggunakan analog write? Kenapa nggak menggunakan digital write? Padahal pin digital kan, bukan pin analog. Nah, itulah menjadi alasan saya kenapa saya akhirnya menggunakan project vet ini ketimbang menggunakan Arduino. Ketimbang menggunakan sensor ultrasonik. Di sini kita juga melihat perbedaan nih. Kenapa kita tidak menggunakan high dan low saja? Kan kita tahu nih, high itu dapat memberikan tegangan berupa 5 volt ke sensornya. Nah, saya lupa memberitahu bahwa sebenarnya pin digital ini memberikan tegangan, bukan daya. Sebenarnya tidak salah, cuma lebih tepatnya tegangan. Jadi nanti akan saya koreksi di project yang pertama juga menjadi tegangan, bukan daya. Tegangan berupa 5 volt.
dan low itu akan memberikan tegangan berupa no volt atau tidak memberikan gitu kan, karena tidak ada daya yang disalurkan, akan mati juga kan LED-nya kalau low. Kalau high, LED akan menyala. Di seperti itu. Nah, di analog right ini kita tidak menggunakan high dan low. Karena kenapa? Karena di sini kita menggunakan sinyal analog juga, analog right. Nah, kenapa kita menggunakan sinyal analog? Padahal kita menempatkannya pada pin digital. Nah, inilah kalau kalian perhatikan, di sini kita menggunakan pin 9. Pin 9. Nah, di sini ada semacam garis nih. Garis. Kalau kalian lihat di bagian pin digital ini ada 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, mereka ini merupakan pin PWM. Karena diidentik dengan lambang garis seperti ini. Saya coba zoom. Jadi lambang garis ini nih, ini menandakan bahwa pin ini merupakan pin PWM. Nah, apa maksudnya? Jadi pin-pin ini dapat menghasilkan sinyal analog. Namun, sebenarnya pin ini bukan sepenuhnya pin analog, tapi pin digital yang dihasilkan dengan menggunakan teknik PWM. Yang caranya adalah mengubah gelombang digital agar hasilnya mirip seperti sinyal analog. Maka dari itu kita menggunakan analog right. Nah, sinyal analog itu dari 0 sampai 1023 ya. Di sini kita menggunakan batas juga 0 sampai 225, jadi 0 itu mati dan 225 itu nyala. Nah, karena itu kalau kita jalankan ini kecerahannya akan terus bertambah. Di sini ada salah, kita coba lihat. Oh ya, ini kehapus ya tadi ya. Kita jalankan lagi. Void setup. Oh, ini tanda kurungnya kehapus. Tutup kurung, jangan lupa. Nah, dia perlahan akan meredup, nyala. Karena kan brightness-nya itu akan bertambah dari 0, 5, 10, 15, 20, sampai akhirnya lebih kecil sama dengan 225. Dan pada saat posisinya menyala, yaitu 225, brightness-nya ini akan berkurang terus. 555, misalnya dari 255 jadi 250, 245, 240, sampai akhirnya lebih besar sama dengan 0. Nah, yang menjadi perhatian kita delay-nya di sini adalah 30 milisecond. Kalian bisa kita coba stop dulu, memperlambat menjadi misalnya kita buat 100 milisecond. Mungkin biar kelihatan kali ya. Nah, di sini kalian bisa melihat dia akan meredup dari 0 akan kembali terang lagi. Jadi program ini akan diulang secara terus-menerus sampai kita mematikan Arduino atau mencabut daya yang kita berikan ke Arduino. Oke. Nah, di sini yang menjadi perhatian khusus kalian, ingat bahwa pin yang memiliki tanda seperti garis ini di pin digital, area pin digital ini, itu merupakan pin PWM. Tapi mereka tetap pin digital ya. Jadi dari 2 sampai 13 ini mereka merupakan pin digital. Dan kalau ada tambahan garis ini, berarti mereka menandakan bahwa pin PWM. Pin analog, tapi maaf, pin ini menghasilkan sinyal analog, tapi bukan sepenuhnya pin analog, tapi pin digital yang dihasilkan dengan menggunakan teknik PWM. Itu yang harus menjadi catatan penting kalian, karena maka dia menghasilkan pin analog, karena dia menghasilkan sinyal analog, maka dari itu kita menggunakan analog right, bukan digital right. Nah, jadi seperti itu. Itulah alasan saya mengapa kita menggunakan project kedua ini adalah project V ketimbang Arduino, menggunakan sensor ultrasonik.
Karena di sini saya ingin memperlihatkan bahwa di pin digital tersebut juga ada loh yang menghasilkan sinyal analog yang harus dibaca menggunakan function analog write, bukan digital write. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran kita di video kali ini. Kita sudah mengerjakan 2 project, yaitu project pertama Blink, mematikan dan menyalakan LED pada kondisi tertentu yang kita telah atur, dan juga kita juga pada project kedua ini membuat project fade, yaitu dapat mengatur terang redupnya LED dengan menggunakan program. Nah, program yang kita gunakan ini di project pertama dan project kedua ini adalah C++. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada video kali ini. Oh ya, sama satu lagi, kalian boleh nih mencoba-coba project-project yang sudah tersedia di Tinkercad ini, dan kalau kalian perhatikan juga sudah ada kodenya. Jadi kalian bisa belajar untuk membaca kode dan mengeditnya sendiri nantinya. Misalnya, if breaknya sama dengan 255, kalian buat apa gitu. Itu kalian bisa coba-coba, dan kalian juga bisa request nih, coba tolong dong gabungin misalnya sensor ultrasonik sama LED. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita coba buat. Apabila bisa, saya akan buat, dan apabila kurang akan saya tambahkan nantinya. Karena di video selanjutnya nanti kita tidak akan membuat sebuah project terlebih dahulu, jadi ada waktu untuk kalian memikirkan apa ya enaknya ya, sensor apa gabung sama apa nih. Karena di video yang akan datang nanti kita akan memfokuskan terhadap text editor Arduino IDE. Karena rasanya aneh kalau kita belajar Arduino tapi nggak belajar Arduino IDE-nya, text editornya maksudnya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.